Pak Hadir. Sekretaris Hadir. Jurusannya Dewa Udah. dan Ya. Pak Suharno, serta dosen pembimbing lain. Mungkin ada beberapa dosen pembimbing yang malam ini berhalangan hadir karena dalam perjalanan ke Makassar itu Ibu Hafsa, Ya. kalau tidak lagi Ibu Hairani ya. Jadi beliau sudah minta izin tidak bisa hadir. Oh ya, Assalamualaikum Ibu Afriani, Pak Sriani yang hadir. Wabarakatuh, Dinda Tiwi. Ini sebenarnya akan membuka acara Wadik Bijak. Cuman saya lihat malam ini mungkin belum hadir ya. Mungkin sebentar lagi juga hadir. Jadi sesungguhnya acara malam ini adalah presentasi tunjuk dari kegiatan magang mahasiswa di Bio Farma Teaching and Education Center. Dan ini sebenarnya bukan presentasi penilaian ya. Jadi presentasi untuk menunjukkan kepada teman-teman dosen pembimbing bagaimana hasil kegiatan mahasiswa selama berada di Dayupa. Mungkin saya tidak akan berlama-lama lagi karena ini kesempatan mungkin ada saja dengan mahasiswa yang akan presentasi. Ini ada 34 alamat, tapi mungkin tidak sekalian presentasi. Mungkin Pak Budi nanti akan menjelaskan bagaimana jalannya presentasi buat adik mahasiswa di Zoom ya. Oke, mungkin barangkali saya akan serahkan kepada Pak Budi untuk memimpin jalannya bicara presentasi malam hari ini. Assalamualaikum, Pak Budi Mulito. Abil, Itzar, Pak Budi sudah siap? Maaf Pak, ada permasalahan dengan jaringan Pak. Kepenuhan yang pakai jaringannya. Jadi Pak Budi ada urusan sebentar. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Oke. Mungkin sambil menunggu Pak Budi, barangkali Pak Kajur ya, ada penyampaian. Sedikit sambil kita menunggu dari Pak Budi. Silakan Pak Kajur. Ya, terima kasih Ibu Tiwi atas kesempatan yang diberikan. Barangkali sekedar pengantar saja dari saya bahwa rombongan mahasiswa kita yang 34 orang ini ke BITEK Dayu Park Sragen ini adalah rombongan terbesar mahasiswa MBKM yang dibawa naungan program PKKM ya. Jadi mereka ini yang saya tahu, jadi setiap mahasiswa itu punya topik spesifik yang dijadikan sebuah proyek dan dikerjakan sendiri. Jadi pada dasarnya mahasiswa kita ini sudah mengetahui semua apa yang dikerjakannya, termasuk hal-hal teknisnya dengan bimbingan yang begitu luar biasa dari Pak Budi. Ya, jadi malam ini kita akan mendengarkan pemaparan presentasi dari proyek yang dikerjakan oleh mahasiswa kita. Dari ke-34 orang itu, proyeknya ada topik besarnya ada yang mengenai ekoenzim, ada yang mengenai urea murase block, ada juga yang mengenai komposisi kolostrum, ada juga yang mengenai pemanfaatan ekoenzim itu sendiri. Jadi setiap mahasiswa kita ini sudah diberikan topik yang spesifik untuk dikerjakan sebagai proyeknya. Saya kira itu saja pengantar dari saya, Bu Tiwi. Barangkali bisa ditambahkan oleh Ibu Umi. Silakan Bu Umi. Cukup saya, cukup. Pak Yohan? Oke. Sudah ada Wadik Bidak itu Bu Tiwi. Barangkali dipersilakan Pak Wadik Bidak kalau ada yang ingin disampaikan. Oke, terima kasih Pak Kajur. Sama-sama. Pak Syarif, Pak Dr. Syarif, mungkin ingin menyampaikan sepatah kata sebelum acara ini dimulai. Pak Budi saat ini masih terkendala jaringan. Kalau tidak bisa memberikan arahan sedikit buat adik-adik mahasiswa yang ada di BITEK.
Silakan Pak Sarif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita dapat bertemu di ruang Zoom dalam rangka presentasi mahasiswa magang MBKM di Sragen yang di program PKKM. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen pembimbing, ya ada saya lihat ini Prof. Asrikani, Prof. Rusdi, Pak Tahir, masih banyak lagi ketua jurusan. Pak Suharno ada juga kasihan. Pak Suharno juga ada, Ibu Sayekti ya. Jadi hampir semua ini ya. Selamat malam ini. Assalamualaikum, Pak Narto juga ada ini dari Sragen ini. Kebetulan kelihatan. Bagaimana kabarnya ini Pak Narto? Ya. Alhamdulillah kita bertemu lagi, dan berapa waktu kita bertemu di Sragen, sudah 2 kali pertemuan di sana. Jadi kegiatan malam ini alhamdulillah terlaksana dalam rangka yang saya katakan tadi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kegiatan-kegiatan mahasiswa kita di Sragen bisa terlihat di teman-teman yang lain. Memang kalau kita lihat di WA Group, ya betapa antusiasnya anak-anak kita, mungkin berbeda di tempat lain yang melepas begitu saja. Adapun kegiatan, tetapi sepertinya di Sragen ini mereka dapat ilmu yang sangat banyak sekali ini. Terima kasih ini Pak Narto, Pak Budi, dan Bapak-Bapak Ibu yang di Sragen ya, telah membantu anak-anak kami untuk melakukan MBKM di sana. Jadi kita lihat dari postingan-postingan baik di WA Group, di IG, memang sangat luar biasa. Jadi ilmu yang mereka dapatkan ini bekal untuk setelah mereka selesai, baik dalam dunia peternakan dan industri-industri peternakan yang ada di Sulawesi Tengah nantinya. Walaupun cuma satu tempat, tetapi ilmu yang mereka dapat itu hampir kompleks. Misalnya bukan saja sama ilmu peternakan, tetapi ilmu-ilmu di luar daripada itu. Misalnya kebersamaan, kerjasama, kepemimpinan, dan mereka selalu diterpa di sana oleh Pak. Ini sudah Pak Budi sudah bergabung juga ini. Pak Budi, assalamualaikum ya, bertemu kembali kita di ruang Zoom ini. Saya kira saya tidak terlanjur banyak menyampaikan, mudah-mudahan nanti kegiatan kita ini bisa berlancar bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bu Tiwi. Bu Tiwi. Bu Tiwi, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Ijar? Apa jaringan Pak Budi tidak baik? Pak Budi sudah masuk. Pak Budi sudah masuk. Iya Pak, sudah Bu. Oke, mungkin kalau Pak Budi sudah siap, saya serahkan acara selanjutnya untuk dipimpin oleh Pak Budi untuk presentasi mahasiswa. Kepada Pak Budi, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Pak Dekan, Pak Wakil Dekan, Bu Umi, Pak Ilyas, Mas Marsejo, Pak Johan ada nggak? Pak Johan, Bu Tiwi, yang semua saya hormati. Malam ini adalah malam terakhir bagi
mahasiswa yang ada di Sragen, di Bitek Farm. Malam ini mahasiswa itu akan melakukan expose, menyampaikan hasil-hasil karya mereka, apa yang telah mereka lakukan selama 3 bulan di magang di sini. Dan saya senang sekali membimbing mereka. Mereka luar biasa dalam mengikuti magang ini, dan sudah mengikuti ratusan kegiatan. Nanti akan saya sampaikan sebelum mereka akan menyampaikan, saya sedikit akan sedikit memberikan introduction tentang apa kegiatan-kegiatan yang telah mereka lakukan. Ini saya bentuknya presentasi aja biar cepat. Share screen, sorry. Share screen ya. Mana? Saya share screen aja. Mana? Oke. Baik. Saya akan melaporkan sedikit tentang hasil magang MBKM Papetkan Tadulako di Bitek Farm. Jadi Bapak dan Ibu sudah mengetahui singkatan Bitek adalah Biofarming Teaching and Education. Jadi kami adalah farm yang tidak biasa yang memberikan teaching and education. Saya akan sedikit memberikan introduction bahwa adik-adik di mahasiswa yang ada di Bitek ini sudah dapat teaching dan juga dapat edukasi. Mungkin Bapak dan Ibu sudah banyak mendapatkan laporan, foto-foto kegiatan, dan mereka itu sangat luar biasa dalam mengikuti. Mereka sampai detik terakhir, tadi malam masih bekerja keras, menyelesaikan laporan, dan juga PowerPoint presentasi untuk malam hari ini. Dan itulah memang cara saya membimbing, itu untuk sampai titik darah penghabisan, mereka harus sampai menyelesaikan apa yang sudah kami programkan. Itu sudah seperti biasa kami melakukan magang di sini, pasti final activity-nya adalah dengan melakukan presentasi, mempertanggungjawabkan kegiatan. Kami sebagai pembimbing, saya dan Pak Narto, mempertanggungjawabkan hasil kegiatan, dan saya juga kepengen melihat bagaimana mahasiswa-mahasiswa itu sudah melakukan karyanya. Mungkin sedikit saya sampaikan Bapak dan Ibu sekalian, bahwa prinsip yang paling penting dalam pengembangan magang adalah learning outcomes dan berkualitas global. Itu adalah komitmen kami di Bitek, dan fokus learning-nya itu bukan seberapa banyak kuliah ya, atau sekedar kumpulan kuliah-kuliah yang kemudian kita ajarkan, tapi adalah sebuah pengalaman proses dan pengalaman kerja mahasiswa yang sampai jatuh bangunnya ada di program magang ini. Sehingga pada saat setelah mereka magang selesai, mereka itu mempunyai kompetensi yang memadai, mempunyai moral dan mental yang siap untuk masuk ke pasar kerja. Dan kami punya komitmen untuk membangun sinergi dengan perguruan tinggi, di Indonesia, dengan cara kami akan melakukan kerjasama baik dalam bidang magang maupun dalam bidang-bidang yang lain. Baik, mungkin akan saya sampaikan kenapa Bitek itu begitu antusias dalam ikut membangun sinergi dengan universitas. Karena kami mempunyai tantangan kualitas SDM di bagian peternakan, di mana milenia itu sekarang itu sangat kurang menyukai di bidang peternakan. Ya, kesulitan mencari tenaga kerja usia produktif di sektor peternakan. Ada ras untuk urbanisasi, di mana anak-anak desa udah nggak mau lagi jadi petani dan nggak mau lagi jadi peternak. Maka saya terpanggil dan saya ingin bersinergi dengan perguruan tinggi untuk menyiapkan SDM yang akan terjun di industri peternakan. Dengan cara kami melakukan berbagai upaya, dengan cara menarik mahasiswa, dengan kami memberikan contoh modern farm yang clean and aesthetic,
memberikan magang MBKM, memberikan magang bersertifikat, pelatihan berwirausaha dan bioindustri yang terintegrasi. Kemudian kami juga akan melakukan smart digital farming dan hilirisasi peternakan dalam rangka meng-attract mereka, para pemuda-pemuda, para milenia, agar ayo kita bangun Indonesia menjadi lumbung pangannya dunia. Dan itu yang sedang kami bangun, dan cara kami membimbing mereka adalah kami dengan melakukan coaching. Alhamdulillah kita sudah mulai merintis kerjasama, salah satu sinerginya dengan Universitas Tadulako, khususnya Fapetkan, yang dimulai dengan kita tanda tangan MOU pada saat itu, dan actionnya sudah mulai, dengan cara kami kemarin sudah diundang menjadi salah satu pembicara, kemudian juga ada resource sharing, kemarin ada beberapa dosen datang ke kami, kita berdiskusi panjang lebar, dan kemudian terakhir adalah magang. Mungkin masih perlu kita lakukan lagi kerjasama-kerjasama yang lain. Nah, itu yang ingin kami sampaikan, dan mungkin Bapak Ibu perlu ketahui bahwa cara kami mengajar adalah kami menjadi coach, bukan menjadi guru, bukan menjadi dosen. Jadi kalau Bapak Ibu melihat betapa semangatnya student yang sedang magang di BITEK itu, karena pendekatan kami itu menjadi coach. Yang meng-coach itu kami memberi motivasi, memberi coaching, mengeksplorasi potensi-potensi mahasiswa, mendevelop dia, meningkatkan bar untuk dilompatin lebih tinggi, menambahkan skill, memberi support, dan menambah pengetahuan serta advice. Jadi itulah mengapa Bapak Ibu, putra-putri Bapak ketika 3 bulan di sini mereka sangat bersemangat, karena saya menangani sendiri sebagai coaching. Jadi kalau Bapak Ibu dosen ingin mahasiswanya seperti yang ada di sini, Bapak Ibu harus berperan sebagai coach. Tidak mungkin bisa seperti ini kalau Bapak Ibu hanya menggunakan cara metode yang sudah kuno. Jadi kita harus menggunakan itu. Dan paling penting outputnya dari kita itu atau outcome-nya adalah kita ingin menumbuhkan growth of mindset mahasiswa. Baik, ya sedikit saja saya sampaikan apa bedanya coaching dengan teaching. Coach itu kami adalah banyak bertanya, banyak menarik mereka inquiry agar mereka itu ingin tahu lebih banyak, dan juga bagaimana mereka menyelesaikan solusi mereka di saat yang akan datang. Jadi mereka kita bantu untuk mempunyai new perspective dari masa depannya, set the goals, dan take action to achieve them. Jadi student-student di sini itu sangat-sangat termotivasi. Saya sudah melakukan evaluasi, mereka mengatakan bahwa beyond their expectation, mereka itu sudah mendapatkan melebihi dari yang diekspektasinya, dan mereka salah satu faktornya alhamdulillah karena mereka senang dibimbing oleh saya, meskipun agak galak, tapi mereka sangat senang dibimbing oleh saya. Saya sudah mengevaluasinya seperti itu. Dan mudah-mudahan mereka setelah pulang nanti mereka akan menjadi seorang pengusaha, dan saya sudah evaluasi semuanya bahwa student itu hampir 95% lebih mereka ingin menjadi pengusaha. 34 student yang ada di sini saya tanya, hanya satu yang ingin bekerja di kantor, lainnya kepengen jadi orang kaya, kepengen jadi pengusaha. Jadi bukan menjadi seorang pegawai, tapi yang ingin menciptakan lapangan kerja. Bagi kami itu luar biasa mindset Bapak Ibu sekalian. Dan ini akan saya sampaikan sedikit laporan tentang kegiatan magang yang sifatnya itu adalah hard skill, soft skill dulu. Jadi soft skill yang mereka berdasarkan survei yang saya lakukan, soft skill yang mereka dapatkan yang senang adalah satu, mereka dapat soft skill tentang entrepreneurship, jiwa entrepreneur yang mereka intrapersonal. Yang ketiga, mereka punya pengalaman teamwork, karena dulu pada saat dia kuliah, dia jarang kuliah, ketika disatukan di sini dia membuat project dan mereka itu membangun sebuah tim. Yang ketiga, yang keempat, mereka punya pengalaman untuk public speaking, karena mereka selalu saya encourage untuk mereka praktik berbicara yang banyak. Dan
keenam adalah leadership. Ini adalah hasil survei Bapak Ibu, survei yang ditulis oleh mereka. Kemudian mereka senang dengan problem solving analysis to handle stress. Jadi itu memang mereka keep smiling, mereka harus to be mind, body, and soul harus jadi satu. Nah itu mereka ternyata ada yang terkesan menulis bahwa di sini mereka dapat bagaimana cara how to handle stress. Kemudian disiplin, memang saya agak galak tentang disiplinan. And terakhir adalah creativity. Itu soft skill yang saya gabung yang paling umum mereka dapatkan pada saat di sini. Nah ini kemudian hard skill-nya. Hard skill-nya adalah tentang kegiatan on farm. Kegiatan on farm itu banyak sekali Bapak Ibu. Ada persiapan pakan, pemberian air minum untuk kandang maternity dan sampai lepas sapi, pemberian suplementasi urea molasses multinutrient block, pemberian rumput odot, pemberian daun bambu untuk pencegahan cacing, pemberian susu dan kolostrum, penyiapan penyemprotan dan pembeban bedding, kebersihan kandang dan pengembalaan domba. Itu rutin day-to-day management yang dilakukan pagi, siang, dan malam. Mereka melakukan shift, 3 shift. Luar biasa mereka itu dibagi dalam kelompok, ada yang shift pagi, siang, dan malam, kemudian putar lagi, bergantian seperti itu. Jadi mereka ada pernah kerja pagi, pernah kerja siang, dan pernah kerja malam. Kemudian mereka melakukan sanitasi kandang, ada membersihkan lantai, mengepel, mengelap pagar, membersihkan nipel, semua kegiatan sampai kandangnya bersih banget kandangnya oleh mahasiswa-mahasiswa Papetan Kantadolako. Terima kasih banget nih kepada mahasiswa yang sudah makes my barn is very clean sekarang ini. Kemudian juga mereka melakukan potong kuku, melakukan praktek biosecurity, pembuatan ekoenzim dan suplemen. Itu dilakukan di on farm, ya. Kemudian masih ada lagi kegiatan yang lain, penanganan kesehatan. Tadi pencegahan, sekarang penanganan kesehatan. Mereka dapat banyak sekali pengalaman untuk ikut menangani masalah kesehatan dan penyakit. Ya, ada penyakit yang infectious disease, ada yang penyakit metabolik juga. Kemudian kegiatan on farm yang lain adalah animal handling and animal welfare. Karena di sini di Bitek Farm itu menerapkan animal welfare, maka adik-adik mahasiswa itu juga dilatih untuk mengetahui bagaimana menghandle ternak itu dengan bagus dan dengan memenuhi animal welfare. Kemudian ini ada yang sangat menarik bagi saya OFAM adalah mereka juga ada yang ikut kegiatan di aquaculture, ada kegiatan di pertanian, ada jual sayur di alun-alun Car Free Day, ada jual ikan di agrowisata, jualan sampai ke konsumen juga, ngantar ke kandangnya konsumen, beli di Detek, diantar ke konsumen, ada penjualan domba akhir juga diantar ke konsumen, ikut juga panen azola, tanam, rawat, dan panen rumput odot juga. Kemudian ini juga menarik, yang ini kegiatan di luar kandang. Kegiatan di luar kandang juga ada membuat konsentrat, potong dan cop rumput, buat silase jerami, giling jungle jagung, buat silase jungle jagung, buat silase tumpi, silase blok, ekoenzim, desinfektan ekoenzim, pembuatan bioaktivator, penjualan cempe dan betina akhir, pemupukan rumput dan tanaman paman. Dan di lain itu, ini yang menarik lagi, mereka itu ikut kegiatan sosial dan lingkungan. Mereka ikut adalah nonton wayang kulit, ikut acara selapanan dengan masyarakat di sekitar, ikut tahlilan dan takjiah rumah tangga di warga di sekitarnya, ikut acara nikahan warga, ikut jumatan, muharaman, ada sharing session bahasa Arab dengan santri pondok, masak-masak dan makan malam, social gathering, barbecue night, itu sering ramah tamah dengan warga, memandu kunjungan anak TK outbound, menerima kunjungan tamu ke farm. Luar biasa Bapak Ibu, mereka di sini itu banyak sekali kegiatannya, profesional dan non-profesional, sosial juga mereka melakukannya.
Dan di samping itu kami juga memberikan bimbingan Bapak Ibu, karena mereka adalah seorang intelektual. Kami berikan bimbingan karena mereka itu sangat-sangat rendah tentang kualitas penulisan laporan karya ilmiah dan akademik. Saya jujur aja, mereka itu sangat lemah. Bapak Ibu harus kejar itu di situ. Bagaimana mereka menulis, bagaimana presentasi karya ilmiah itu bagi mereka. Dan malam hari ini mereka akan unjuk, mereka akan show you bagaimana di depan Bapak Ibu sekalian dalam rangka memamerkan hasil-hasil unjuk kerja mereka. Dan juga kami beri banyak sekali bimbingan, ada bimbingan and counseling, yang lecture, banyak sekali materinya. Kami undangkan para pembicara dari luar, saya undang mereka, pebisnis yang sukses, agar mereka itu bisa tertarik oleh para pembicara itu. Ada yang dari perguruan tinggi luar negeri, kemarin juga pas kebetulan ada dosen profesor dari Malaysia, ada dari UNSUD, Pak Dr. Muhammad Batla membeli materi kuliah tentang research, sehingga mereka ada mahasiswa di sini punya perspektif tentang bagaimana mengembangkan risetnya. Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Ini adalah hasil kerja kami, saya di sini BITEK, juga selain tadi on farm, kemudian kami juga melakukan ada kegiatan di dalam kandang, dan terakhir kami memberikan farm lecture. Bagaimana kami membuat formulasi pakan, prinsip fermentasi dan ensaling kami kasihkan, pengukuran dan evaluasi body condition score, kemudian prinsip-prinsip zero waste, kemudian ada ekologi dan relevansinya dalam integrated farm, tata buku dan analisis usaha yang disampaikan oleh ahlinya akuntan Pak Narto, kemudian manajemen sapi potong, semi-intensif dan extensive farm, English for business, juga undang pengusaha milenial yang sukses agar mereka terinspirasi. Kemudian kami juga mengundang manajemen sapi potong Pak Dr. Muhammad Batla. Mana prakteknya penelitian atau intellectual entrepreneur dilakukan, ya. Kemudian jadi hasil penelitian dipraktekkan untuk menjadi sebuah commercial farm, dan achievement motivation training yang selalu saya kasihkan setiap hari. Dan juga kami juga mengundang LPK Jepang, mereka menyampaikan materi tentang bagaimana prospek para mahasiswa itu untuk bisa ke Jepang. That's it, apa yang bisa saya sampaikan. Ini ada mahasiswa yang sudah siap presentasi dari awal. Kelompok tidak, jadi ada satu kelompok yang nanti bercerita tentang penerapan zero waste, penerapan prinsip animal welfare, dan tata laksana pemberian pakan. Itu kelompok pertama. Kelompok yang kedua, nanti ada special project mahasiswa magang yang akan memberikan tentang bagaimana membuat konsentrat berbasis limbah dan byproduct pertanian. Mereka buat teknologinya, mereka analisis usahanya, mereka buat juga pakan suplemen, mereka buat teknologinya, bagaimana cara memasarkannya. Nanti adik-adik mahasiswa akan menyampaikannya itu. Kemudian juga ada yang membuat special management project di pemeliharaan pre dan post sapi, ada yang membuat artificial colostrum, dan juga masih banyak lagi. Nanti Bapak Ibu tunggu sampai selesai 34 student dari Fapet Kantadulako. Apa yang saya sampaikan sebagai introduction sebelum mengantar adik-adik mahasiswa, my bestie student akan berpresentasi. Waktunya untuk Pak Budi suaranya tidak kedengaran. ini aku malah mati nih.
ininya tuh. Ya. Lanjut Pak Il, Pak Budi sudah selesai. Oh, Pak Budi sudah selesai. Silakan Bu Tiwi. Ada 7 kelompok tadi, jadi mungkin dipersilakan saja 7 kelompok untuk memaparkan presentasi hasil dari proyeknya. Oke. Bentar. Iya Pak. Oke, yang pertama akan disampaikan tentang itu sebentar saya sampaikan dulu sebentar. Ini ada yang di upgrade baru masuk soalnya. Adik-adik mahasiswa ada yang last minute baru masuk, biasalah mahasiswa itu ada yang begitu. Ini oke, sebentar. Ya. Oke. Sekarang saya persilahkan itu ada Mbak Anastasia akan menyampaikan sedikit tentang what is zero waste. Silakan Anastasia. Oke, selamat malam. Saya akan menyampaikan suatu konsep tentang penerapan zero waste dalam bisnis produk peternakan di Bio Farming Teaching and Education Center di Tek Dahayu Park. Zero waste integrated biofarming merupakan praktek farming yang terintegrasi, yang ramah lingkungan dan nirlimbah, itu artinya no limbah, dengan memanfaatkan mikroorganisme untuk meningkatkan kinerja produksi untuk tanaman dan hewan. Zero waste sendiri merupakan suatu upaya dalam mengelola bebas sampah untuk meminimalisir penggunaan limbah dari suatu kegiatan dan dimanfaatkan kembali. Tidak cuma merupakan upaya dari zero waste sendiri, itu juga merupakan lifestyle, gaya hidup begitu pun juga dengan zero waste di bidang peternakan. Begitupun di industri peternakan di sini menggunakan prinsip zero waste. Ada implementation 5R of zero waste in BTech farming. Yaitu pertama refuse, kedua reduce, ketiga reuse, keempat recycle, kelima road. Oke. Dan saya akan mencontohkan dari masing-masing 5R tersebut. Refuse merupakan sikap untuk menolak penggunaan produk yang berpotensi menjadi sampah. Contohnya dengan menolak penggunaan bahan-bahan kimia seperti bahan sintetik dan bahan hormonal. Menggunakan desinfektan yang ramah lingkungan dari campuran ekoenzim dan ditambah dengan minyak kelapa. Pengobatannya pun dengan menggunakan bahan-bahan seperti garam produk untuk menjadi sampah. Mengurangi obat-obatan yang digantikan dengan suplemen, contohnya B-kompleks, mineral, vitamin. Selanjutnya untuk reuse, menggunakan kembali. Metode ini menggunakan barang yang dapat digunakan berulang kali dari fungsi yang sama daripada hanya yang sekali pakai. Contohnya itu seperti drum yang kita gunakan kembali, jadi tempat membagikan konsentrat yang terbuat dari limbah plastik, terus karung dan tali, itu untuk kita bisa memakainya dalam memperbaiki tempat pakan pada domba. Dan juga galon mineral yang digunakan sebagai yang keempat itu recycle. Mendaur ulang
Usaha yang dilakukan setelah kita melakukan usaha, refuse, reduce, and reuse. Barang atau produk limbah yang dapat kita cegah menjadi sampah dengan melakukan mendaur ulang agar tidak mencemari lingkungan. Itu contohnya sirkulasi air pada limbah peternakan, pada limbah perikanan yang limbah dari kolam ikan difiltrasi kembali dan dapat digunakan kembali. Selanjutnya, road pembusukan. Kegiatan yang menjadikan sampah atau limbah dari sebuah produk diolah menjadi pupuk kompos dengan cara pembusukan atau pengomposan. Jadi pengomposan ini dilakukan dengan nitrobakter sendiri, merupakan bakteri nitrifikasi yang mengubah nitrit menjadi nitrat dari senyawa amonia. Dan berikut adalah cara pembuatan cairan nitrobakter. Oke, baik. Dari yang pertama, menyiapkan drum, memasukkan selang pompa udara air traktor pada drum yang berisi air sebelumnya dan jangan terlalu dalam. Masukkan 3 kilo molasses pada drum dan mengaduk secara rata menggunakan pengaduk. Mengambil ember dan larutkan urea 100 gram menggunakan air. Setelah larut, tambahkan campuran air dan molasses, aduk secara merata. Masukkan 50 gram nitrobakter, kemudian aduk kira-kira setengah bungkus. Tutup drum dengan penutup yang telah dilubang dan tempat masuk selangnya pompa. Oke, jadi kesimpulannya bahwa penerapan prinsip 5R pada Zero Waste telah diterapkan dengan baik di Bitek Farming untuk mengurangi nirlimbah. Terima kasih. Oke, baik. Untuk tujuan saya dalam jangka pendek itu saya akan fokus menyelesaikan kuliah saya. Setelah itu saya akan mencari pekerjaan yang untuk sementara sambil tidak menganggur. Habis itu sambil menunggu waktu, saya ingin mendaftar CPNS. Dan tujuan untuk jangka panjang saya sedang ingin melanjutkan usaha dari keluarga saya. Dan itu wilayahnya itu sangat besar dan saya rasa bisa untuk membuat integrated farm. Baik, terima kasih Anastasia. Itu adalah hanya ya contoh salah satu yang kepengen jadi pegawai negeri. Itu yang lain nanti akan lihat. Sengaja saya kasih tahu setelah mereka melakukan magang project, saya kepengen tahu what will you do after this. Jangka pendeknya tadi udah dikasih tahu pengen menyelesaikan studi, ya kalau dia pengen jadi PNS. Yang ketiga itu juga nanti setelah itu nanti mau mengembangkan jangka panjangnya. Next ini setelah tadi konsep zero waste-nya itu dari salah satu contoh mahasiswa yang tertarik untuk dia melihat yang tadi sudah dijelaskan ada 5R-nya yang semuanya sudah diimplementasikan atau diterapkan di kita. Kemudian setelah itu ada mahasiswa satu lagi ini yang kepengen tahu tentang bagaimana apakah prinsip animal welfare sudah diterapkan apa belum di Bitek Farm. Itu akan disampaikan oleh mahasiswa namanya Mas Gifari. Ayo Gifari, silakan.